Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sat? Baik. Oke, jadi kita kan ini adalah ngobrol santuy. Jadi kita udah lama nggak upload lagi karena ada COVID-19. Mungkin kita stop dulu, Sat. Sat. Jadi kali ini saya pengen ngajak antum buat ngobrol santuy tentang bisnis. Dan sekarang udah berada di mana nih, Sat? Ayam OTW, tempatnya di Sumber Lele, Keraksaan Probolinggo. Oke guys, jadi sekarang kita udah berada di tempat yaitu Ayam OTW. Jadi kalian bisa Instagramnya di bawah, dan kalau misalnya pengen pesan silakan. Nah, jadi Ustadz Basri ini adalah salah satu bisnismen gitu kan, bisa dibilang ya. Untuk mulai bisnis dari tahun berapa? Tahun 2012. 2012 sampai sekarang udah 2020. Lama perjalanannya. Ini Ustadz, dalam bisnis itu ada nggak apa ya, jatuh bangunnya itu? Mungkin teman-teman yang pengen bisnis, mungkin mereka takut buat mencoba memulai bisnis, apa buat saran? Sebenarnya jangan takut melangkah sebenarnya. Mulai itu saja. Masalah jatuh nanti kita coba, kemudian kita analisa kembali. Seperti itu. Berarti antum berani mencoba ya di 2012 ya? Iya. Di 2012 ini pertama kali bukanya langsung di sini atau ada di mana-mana? Yang pertama di Malang. Malang ya? Sebenarnya bukan kepada konsep warung, tapi kepada konsep pinggiran. Kira Mula ketika kuliah, kemudian dari awal itu kita mulai membuat konsep makanan siap saji, tapi konsepnya pinggiran, sehingga akhirnya punya warung. Setelah itu bangkrut, habis itu coba usaha lagi, kita analisa kekurangan-kekurangan kita. berarti kita amati lah guys sama-sama ya. Kalau misalnya Ustadz Basri ini ketika bangkrut dia nggak nyoba lagi, mungkin kita nggak bisa lihat tempat sebesar ini kan. Kita tidak bisa lihat Ayam OTW sebesar ini. Sekarang Ayam OTW udah berada di Probolinggo dan tempatnya udah besar. Dan kalau kita tahu sekarang kita mendengar suara-suara kayak pinggir jalan gitu. Nah, Ayam OTW ini pas berada di Jalan Pantura. Ya mungkin ada teman-teman lagi pengen berangkat ke Banyuwangi atau enggak dari Probolinggo kemana, kalian bisa mampir, pas banget tempatnya di samping jalan gitu. Kan itu kan pernah jatuh bangun gitu di antum bisnis itu. Ini hal yang antum sulit itu di mana kan? Mungkin sampai sekarang tuh terasa itu di mana? Sebenarnya awal yang paling sulit itu ialah ketika kita ingin memperkenalkan produk kita. Karena ketika kita mempunyai produk baru, belum tentu produk itu bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Kita sebagai awal pemula pembisnis, kita pastikan produk itu benar-benar memiliki kualitas yang sangat bagus, yang bisa dinikmati layak, dan harganya juga sesuai. Dalam artian bisa diterima oleh kalangan-kalangan bawah, menengah, serta kita juga akan menyajikan untuk kalangan atas. Iya. Jadi kalau di Ayam OTW ini lengkap, dari kalangan menengah mulai harga 5.000 sampai harga 12.000, 14.000, hingga nanti masuk kepada konsep ke atasnya 35 sampai 75.000. Ada paket keluarga. Keren. Berarti gini loh, berarti kalau anggap lah mahasiswa pertama kali nongkrong nih, kalau misalnya mahal semua kan mereka bingung memilih yang mana. Iya. Kan nggak mungkin ada yang harga 10.000 kan gitu. Tapi di sini kayaknya semua kalangan ada. Jadi kalau misalnya saya bawa uang cuma 10.000, saya bisa makan satu ayam OTW pakai es teh cukup kan? Cukup kan? 10.000 mungkin. Nah, jadi kalau misalnya saya pengen traktir teman gitu lagi banyak duit, mungkin saya bisa milih yang ini, geprek mozzarella. Apa mozzarella itu apa? Mozzarella itu keju leleh. Keju lele. Iya. Oh, berarti ada kejunya gitu tadi ya. Saya pengen bahas lebih dalam nih. Ayam OTW. Kok namanya bisa jadi Ayam OTW? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab? OTW itu adalah bahasa Indonesia sebenarnya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. OTW. Tapi serapannya pakai bahasa Inggris. Oh iya betul. Iya. Kalau kita on the way. On the way. Lagi di perjalanan gitu ya. Nah, jadi ayamnya tuh kayak kalau kita lihat logonya guys, ada di atas nih. Ya, jadi logonya itu ada apa tuh? Ada gambar ayam itu lagi naik apa tuh namanya? Naik motor lah gitu. Jadi OTW langsung gas.
Apa arti dari OTW itu gimana? Jadi OTW itu kita punya planning, kita itu memiliki cabang di banyak daerah sebenarnya. Iya. Kalau bisa kita ada di seluruh nasional. Jaringan kita yang akan kita buka tahun depan itu adalah di Banyuwangi, ya. Kemudian di Malang sudah ada, kemudian di Probolinggo sudah ada 2. Kita langsung buka 2 cabang untuk daerah Probolinggo ini. Untuk Malang ada 3 cabang, namun lagi-lagi itu karena corona sekarang. Iya. Jadi yang Anda bahas gitu kan. Memang kalau kita jualan di Malang itu memang cepat lakunya. Soalnya apa, di Malang kan banyak mahasiswa gitu. Kayak di sini kan rata-rata orang mau beli itu, saya pernah lihat tapi saya nggak sebut tempatnya mana. Jadi dia tuh buka tempatnya tuh bagus kan, jadi bagus tempatnya itu, tapi nggak ada yang beli dan sekarang tutup. Itu karena apa? Karena nggak ada yang beli. Apa nggak tahu saya mahal atau gimana? Nah, ini gimana target antum sekitar Keraksan ini, gimana sekiranya orang mau beli? Apakah dengan cara antum punya cara sendiri? Sebenarnya melihat ekonomi Keraksan itu Ya betul, nilai ekonomi ya. Nilai ekonomi secara analisa kita anggap ekonomi Keraksan itu lemah. Makanya kita buat produk-produk yang juga kelasnya adalah kelas menengah, tapi juga tidak kalah saing dengan rasa-rasa ningrat. Yaitu slogan kita adalah harga rakyat, rasa ningrat. Nah, itu saja sebenarnya. Kayak ada beberapa tempat di sini kayak udah mulai banyak pengunjungnya dan itu tetap rasanya tetap itu dan harganya murah, 5.000, 10.000, tapi ramai banget gitu. Saran buat teman-teman nih kan sekarang udah ada namanya apa tuh COVID-19, dimana orang itu sekarang sudah bisnis itu udah di rumah. Nah, apakah kita sebagai penjual makanan itu kayak sekarang udah ada namanya tuh kayak kita sebutin aja Gojek, ada GoFood, apakah kita harus connect ke situ atau enggak? Kalau cabang-cabang selain Probolinggo kita sudah Mulai connect. kerjasama dengan Gojek dan Grab Food, GoFood sama Grab Food. Tapi kalau untuk daerah Keraksan sendiri dan Paiton masih belum. Tapi ada target ya buat ada. Nanti kedepannya kalau bisa kita ada kerjasama. Karena juga di Probolinggo itu sendiri untuk GrabFood dan GoFood itu masih belum maksimal. Belum maksimal. Oke, kalau misalnya bisa pesan lewat nomor HP gitu kan. Tapi kalau di Keraksan sendiri kita sudah menyiapkan sedia layanan antar delivery. Jadi untuk daerah Keraksan sendiri ada ongkos kirimnya. Oke, ini pesan terakhir. Pesan terakhir buat teman-teman. Kalau pesan terakhir berarti mau meninggal dong. Nah, pesan video di ini apa ya? Biar teman-teman itu ada rasa pengen membuat bisnis, ada rasa nggak bermalas-malasan lagi tuh. Apa saran dan antum buat memulai bisnis atau mencoba bisnis di rumah atau enggak gitu, apa aja yang harus dipersiapkan dan apa aja yang harus dijauhkan gitu biar tidak terlalu jadi kan kita sebagai udah pengalaman gitu kan, gimana pesannya tuh? Ya kalau pesan saya sih sebenarnya bisnis itu dari mengawali. Kalau cuma planning tanpa mengawali maka semuanya nonsen. Jadi seperti itu. Kemudian butuh keberanian yang kuat untuk mengawali itu. Mental yang kuat, kita siap untuk rugi. Kemudian analisa kita harus tajam sebelum memulainya. Kemudian yang paling terpenting adalah jangan sia-siakan waktu. Malas tertindas, diam mati. Seperti itu saja. Ya, makasih guys buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dari pertama tadi kita sudah dengar ceritanya beliau dan Basri, bahwasanya bisnis itu dimulai dari 2012 sampai sekarang 2020. Berarti bisnis itu nggak cukup setahun 2 tahun. Kalau untuk membuat besar gini butuh bertahun-tahun. Kalau misalnya cuma seminggu bisnis itu namanya kurang. Jadi buat teman-teman yang pengen bisnis nggak di ekonomi gitu, mencoba buat bisnis. Ini dari saya dan dari Basri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.